pertama kan dari Pacang itu kan mendarat di Kedungmuter. Kedungmuter naik ke Pesanggerahan di situ. Setelah itu membagi jadi 4 itu kan setelah itu kan. Kemudian Sungai Serayu konsepnya nyambung dengan konsep Serayu River Voyage, cuma Serayu River Voyage kan tidak, dasar pemikirannya bukan dari sejarah Banyumas, sehingga konsep kita itu pengembangan Serayu dari konsep sejarah Banyumas. Makanya lahirlah usulan kita. Itu awalnya saya ngusulin dermaga awalnya, tapi ternyata dari konsultan yang sedang membuat perencanaan memilih tempat untuk pelabuhan, yang namanya pelabuhannya satu. Pelabuhan itu kan besar, itu pelabuhan milih tempat pelabuhan. Kemudian kami mengusulkan itu dermaga, ya sempat menjadi perdebatan di kabupaten karena Kedungmuter kan daerah yang rawan dengan bencana. Nah, kita usulkan, ketemu konsultan, akhirnya melalui proses yang panjang dikaji, akhirnya terpilih Kedungmuter menjadi lokasi pelabuhan. Nah, itu pas nyambung dengan konsep kita. Kemudian nyambung bang, diskusi terus kan dengan kita, itu konsultannya. Saya memberikan informasi tentang sejarah Banyumas. Mereka juga sudah punya punya data-data tentang itu, sehingga ketuklah namanya pelabuhannya, bahkan sudah menamai Joko Kayu karena sejarah pertama menamai pelabuhan. Berarti besok di Kedungmuter ada pelabuhan? Pelabuhannya di situ. Di sebelah mana itu Pak? Itu yang dekat Polsek. Belakang Polsek itu ya? Ya dekat Polsek, utara Polsek. Nah, nanti setelah pelabuhan kan ada halte, Papringan itu halte. Halte. Sudagara juga di sini ada sejarah, yang di sini ada kelenteng, ada pecinaan itu. Caranya kan orang Cina lewat situ. Nah, di situ juga nomor 2 di situ dari kajiannya itu tempat alternatif yang kedua. Tapi plottingnya ke depan jadikan halte atau dermaga. Jadi dermaga dengan halte lah. Beda, dermaga dengan pelabuhan itu beda. Pelabuhan itu besar. Sudah melihat desainnya. Itu seperti itu. Nah, kemudian sekarang ini pada tahap 1 dalam konsep kami kan 3 tahap. Tahap pertama ini apa yang ada dulu kita kemas, kita promosikan, mulai branding sudah, dan satu persatu ya sudah orang pada datang. Ya kemarin terakhir komunitas Babat Banyumas mengadakan kegiatan di sini, ada tamu-tamu yang lain juga gitu kan. Nah, itu tahap pertama itu menjual apa yang ada dulu lah, secara menyampaikan narasi-narasi secara di sini dari kota lama itu Banyumas itu kota lama itu ada dua tempat lama yang lama banget. Pertama itu kan di sana, di yang dekat pohon Lembaga. Itu Kali Sube ya? Ya di sana. Terus setelah itu kan di sini, di sini kan Geger Duren. Di sini terakhir ini kan di sini kota lama. Nah, sekarang kita jadikan pusat kota lama ini di sini. Tahap terus masuk tahap kedua. Ketika tahap kedua itu ketika sudah ada fasilitas-fasilitas pendukung kayak Serayu, nanti pelabuhan mudah-mudahan 2001 dibangun. Sekarang lagi perencanaan, sudah tinggal finishing, lagi diukur-ukur itu. Yang sini. Iya, kan di Kedungmuter lagi diukur itu. Kalau mau hari ini masih diukur tanahnya bagaimana dalam rangka membuat desain, ya. Desain fisiknya sudah. Tapi udah digambar itu nih ya Pak? Udah ambil dari jadi, tinggal menyusun RAB-nya. Dengan anggaran kurang lebih 30 M dana pusat. Tahun 2001 direncanakan 2021. Nah, di tahap itulah yang nanti akan mulai lengkap fasilitas. Harapan kita juga tidak hanya itu, mungkin ada bangunan penataan infrastruktur pendukung yang lain di tahap 2. Terus yang nanti di puncaknya yang tahap 3 mudah-mudahan revitalisasi kota lama menjadi kota pusaka dalam konsep Kementerian PUPR. Kota lama yang kota bersejarah itu kan ditata, direvitalisasi
ya jadikan kota pusaka, kota bersejarah. Jadilah ketika itu posisi sudah seperti itu jadi tempat wisata yang berbasis heritage. Ya. Ini memerlukan waktu lama kalau yang tahap multi 3 year itu ya. Multi year berarti ya. ya Ini saat- ngomong-ngomong mau apa? bukan pusaka itu bukan kota pusaka ya kota bersejarah gitu. Kalau yang itu melenceng dari itu mungkin Pak Camat, kalau ini kan bangunan tua itu termasuk ke cagar budaya ke kota lama ada itu Pak Camat. Ya itu Itu dan kebanyakan kan orang-orang inti kota lama itu kan di situ kan bangunan-bangunan lama. Iya. Makanya di tahap pertama ini bangunan-bangunan lama kita komunikasikan agar dipelihara di rumah. Sebelum nanti ada revitalisasi. Revitalisasi kan penataan infrastruktur, penataan mendukung ada pedestrian, ada termasuk riverfront sudah pinggiran Serayu ditata menjadi tempat yang menarik. betul. Sudah kan banyak sekali bangunan-bangunan. Kayaknya kan sudah ditata, sudah dikaji. Tahap kemarin kan Bedes sudah membuat kajian, mungkin sudah rampung, sudah terimplementasi sebanyak 104 bangunan lama. Itu menjadi modal.